Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dari kelas Sejarah Peradaban Islam NIM 204104040039. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Lisan, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengenalan sejarah lisan dan perbedaan antara sejarah lisan dan tradisi lisan. Pengertian sejarah lisan dan perkembangannya di Indonesia. Sejarah lisan merupakan usaha merekam kenangan pengalaman-pengalaman yang dialami dan disaksikan oleh pengkisah sendiri melalui wawancara yang direncanakan lebih dahulu. Keterangan-keterangan tersebut diperoleh melalui wawancara antara pewawancara sejarah lisan dengan pengkisah. Wawancara sejarah lisan sendiri berlainan dengan wawancara jurnalistik atau penelitian yang isinya diharapkan untuk dipergunakan pada masa yang akan datang oleh para peneliti. Metode sejarah lisan sangat relevan dengan usaha inventarisasi dan dokumentasi sejarah nasional, sebab yang hendak dicapai adalah keterangan yang seluas mungkin mengenai seorang tokoh tertentu yang tidak terbatas pada satu segi kehidupan saja. Metode sejarah lisan sesungguhnya sudah lama digunakan. Orang yang pertama kali menggunakan metode adalah Herodotus, yaitu sejarawan dari Yunani yang pertama. Dia mengembara ke tempat-tempat yang jauh untuk mengumpulkan bahan-bahan sejarah lisan. Selain Herodotus, terdapat pula orang Yunani yaitu Thucydides untuk mengetahui sejarah perang Peloponesa. Dia mencari kisah kesaksian langsung para prajurit yang ikut dalam perang. Penggunaan sejarah lisan di Indonesia sebenarnya juga sudah lama dilakukan. Hal ini dapat dilihat dalam historiografi tradisional. Ciri adanya penggunaan sejarah lisan yaitu adanya kalimat seperti kata sohibul hikayat atau menurut yang empunya cerita dan sebagainya. Kalimat tersebut mengandung arti bahwa penulis mengumpulkan sumber-sumber tersebut melalui sumber lisan. Sejarah lisan menjadi suatu metode mengalami perkembangan. Metode ini kembali dilihat oleh para ahli terutama di Amerika Serikat pada abad ke-20. Penggunaan sejarah lisan mulai diperhatikan kembali oleh para sejarawan karena adanya kekhawatiran dari orang-orang yang masih hidup dan menyaksikan peristiwa akan meninggal, sedangkan mereka sendiri tidak membuat catatan tertulis. Memori yang dimiliki oleh para saksi peristiwa tersebut merupakan sumber informasi yang berharga. Sejarah lisan dalam pelaksanaannya sebagai suatu metode yang modern dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Para ahli pada saat itu menggunakan penelitian metode lisan untuk melihat kenangan bekas para budak hitam. Penelitian yang dilakukan para ahli ini kemudian mengalami perkembangan. Sumber lisan yang dikumpulkan tidak hanya dari orang-orang besar saja atau para tokoh, tetapi orang-orang kecil pun mereka wawancarai, bahkan orang-orang yang buta huruf. Orang-orang ini sangat sulit mewariskan sumber-sumber tertulis. Sejarah lisan sendiri merupakan salah satu dari sumber sejarah yang dapat digunakan sebagai penulisan sejarah. Sejarah lisan ini dibedakan dengan tradisi lisan yang mempunyai arti yang jauh berbeda. Bila tradisi lisan itu mempunyai arti cerita rakyat yang diungkapkan melalui lisan dan dikembangkan secara beruntun juga melalui lisan. Si pelisan atau pengungkap cerita tersebut tidak terikat oleh peristiwa itu sendiri. Si pelisan juga bukan penyaksi atau bukan peserta dalam peristiwa sejarah ataupun cerita, dan tidak bertanggung jawab atas pernyataan yang diceritakannya. Sedangkan sejarah lisan memiliki arti yang khas yang bertanggung jawab, yaitu sumber sejarah yang dilisankan oleh manusia mengikut atau menjadi saksi akan adanya peristiwa sejarah pada zamannya. Si pelisan ini benar-benar mengetahui, mengikuti kejadian masa lampau yang diceritakan dengan penuh tanggung jawab atas kebenarannya. Dengan demikian, si pelisan harus diseleksi secara kritis bagaimana menghadapi sumber sejarah. Sejarah pada dasarnya adalah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengetahui dan menelusuri peristiwa apa saja yang pernah terjadi. Sekaligus dapat mempelajari benda-benda atau bukti-bukti peninggalan yang pernah ada. Namun mempelajari sejarah bukanlah hal yang mudah, sebab belum tentu semua peristiwa sejarah meninggalkan jejak atau bukti tertulisnya. Peristiwa sejarah yang tidak meninggalkan jejak atau bukti tertulisnya secara umum disebut prasejarah. Sebaliknya, peristiwa yang meninggalkan jejak atau bukti tertulisnya secara umum dinamakan sejarah. Mempelajari sejarah sendiri dapat dipandang dari sejarah dalam arti subjektif dan objektif. Sejarah dalam arti subjektif
lebih menekankan pada unsur penyusunannya. Sebab sejarah yang ditulisnya hanya menggambarkan dari sudut pandang si penyusun dan terkandung berorientasi kepada hal-hal yang baik saja tanpa didukung data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam arti objektif, penyusunnya lebih berorientasi kepada sumber tertulis yang ada sehingga gambaran peristiwanya akan terlihat lebih konkret. Hal ini tidak dapat dilepaskan juga dari penggunaan teori dan metodologinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.